Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia selama hidup di dunia. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak rezeki dan karunia-Nya kepada kita agar kita bisa bertahan. Ketika itulah kita diperintah untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Di bumi ini ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Bisa terjadi hal yang baik, bahkan juga hal buruk yang merenggut nyawa penghuninya. Bahkan ketika kiamat datang, bumi akan luluh lantah tak berbentuk. Bumi menjadi ciptaan Allah yang penuh dengan misteri. Bahkan ada beberapa fenomena aneh yang pernah terjadi dan sulit diperjelaskan oleh ilmiah. Akan tetapi semua penjelasannya tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Kejadian aneh apa saja yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya. 1. Adanya air tawar dan air laut yang tidak bercampur. Keanehan pertama yang terjadi di bumi adalah adanya air tawar dan air laut yang tidak saling bercampur. Ialah Jacques Yves, seorang peneliti yang berasal dari Prancis. Ia berhasil menemukan pertemuan antara dua laut. Satu laut tawar, laut Mediterania, dan yang satu lagi laut asin, laut Atlantik. Akan tetapi yang menjadi aneh adalah kedua laut tersebut tidak tercampur sama sekali. Keheranan tersebut melanda dirinya. Akan tetapi akhirnya peneliti tersebut diberitahu oleh seorang muslim bahwasanya fenomena dua air yang tidak bercampur tersebut sudah terdapat di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun silam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya." Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, "Dia membiarkan dua lautan yang mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, akhirnya Jacques Yves memeluk agama Islam dan mempercayai kebenaran Al-Quran. 2. Diselamatkannya jasad Fir'aun. Berbeda dengan fenomena yang pertama, keanehan selanjutnya yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah diselamatkannya jasad Fir'aun. Ialah peneliti dari Prancis bernama Profesor Dr. Maurice yang diamanai oleh pemerintah Mesir untuk meneliti mumi atau jasad Fir'aun. Ia tercengang karena melihat sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi Fir'aun. Hal ini menjadi bukti terbesar bahwa ia mati karena tenggelam. Jasadnya juga dibalsam agar awet. Akan tetapi ia merasa heran dan mempertanyakan bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari pengawetan jasad-jasad yang lain atau tengkorak bala tentara Fir'aun, padahal mereka sama-sama dikeluarkan dari laut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada seorang ilmuwan muslim yang menjelaskan bahwa jasad Fir'aun yang tidak beriman kepada Nabi Musa tersebut sambil membuka Al-Quran dan membacakan kepada ilmuwan Prancis tersebut, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Setelah mendengar ayat yang menyentuh hati tersebut, akhirnya Bausaile mempercayai kebenaran Al-Quran dan memeluk agama Islam. 3. Surutnya air di sungai Efrat secara terus-menerus. Keanehan terakhir yang pernah terjadi di muka bumi adalah surutnya air dari sungai Efrat secara terus-menerus, termasuk sungai Tigris di Irak. Fenomena ini menjadi sorotan bagi ilmuwan Badan Antariksa NASA karena belum diketahui penyebabnya. Kejadian ini terjadi sejak 2003 silam. Air dari sungai tersebut terus menyusut dan berkurang. Tentu saja hal ini menjadi musibah bagi masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai tersebut. Banyak yang bertanya mengapa kejadian ini bisa terjadi. Hanya ada satu-satunya jawaban untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, yakni sabda dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat surut menyibakkan gunung emas. Di atasnya orang-orang berperang, sehingga dari setiap 100 orang yang terbunuh 99, setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu." Hadis riwayat Bukhari.
Dalam sebuah hadis disebutkan, hampir tiba masanya Sungai Efrat surut menyikap pembedaharan emas. Siapa yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 keanehan yang terjadi di muka bumi ini. Pada dasarnya masih banyak keanehan lain yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang terjadi di semesta ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada satu ucapan yang bisa membuat langit terbelah, bumi pecah dan gunung-gunung runtuh. Suatu kejadian mengerikan akan terjadi jika ada fitnah keji yang ditujukan kepada Allah Sang Maha Esa. Oleh karena itu, hindarilah ucapan seperti yang akan dijelaskan berikut ini agar kita tidak terkena murka Allah. Fenomena langit terbelah dan bumi pecah ini akan menjadi peristiwa dahsyat jika benar-benar terjadi. Allah Sang Maha Pemilik alam semesta berkuasa penuh atas semua yang ada dalam genggamannya. Peristiwa langit terbelah dan bumi pecah itu pernah akan terjadi hanya dengan satu ucapan. Lantas apa ucapan keji yang ditujukan untuk Allah tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak lagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Quran Surat Maryam ayat 88-92. Pantaskah Allah dikatakan punya anak seperti yang dijelaskan ayat tadi? Sungguh ucapan seperti itu adalah batil dan munkar yang hampir saja membuat langit terbelah dan bumi pecah. Inilah sanggahan yang telak pada orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Isa sebagai putra Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Sedangkan kaum musyrikin mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah akan perkataan busuk mereka. Allah membantah mereka dan berfirman bahwa ucapan tersebut sungguh sangat-sangat keji. Ayat di atas menunjukkan bahayanya ucapan semacam itu. Allah mengungkapkan bahwa hampir-hampir saja langit terbelah dan bumi pecah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mungkar tersebut. Ingatlah, Allah tidak pantas dikatakan demikian. Apabila dinyatakan Allah memiliki anak, itu menunjukkan adanya sifat kekurangan dan itu sama saja menandakan Allah itu butuh pada makhluk. Padahal Allah itu Ghaniyul Hamid, yang maha cukup, artinya tidak butuh pada makhluknya lagi maha terpuji. Syekh Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman menjelaskan, begitu pula jika ada yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti anak itu akan serupa dengan orang tuanya, padahal tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti kekeliruan dari pernyataan Allah itu memiliki anak. 1. Allah sama sekali tidak butuh pada makhluk. 2. Allah itu tidak serupa dengan makhluk sebagaimana kemiripan antara orang tua dan anak. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, malaikat akan murka, api neraka akan panas menyala ketika mereka menyuarakan apa yang mereka katakan. Kendati demikian, Allah masih tetap memberikan rezeki. Meskipun difitnah dan disakiti, Allah tetap memberikan maaf. Dalam hadis yang dikeluarkan dalam Asy-Syahihain, tak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari bentuk disakiti yang ia dengar selain Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Meski demikian, Allah masih memaafkan mereka dan tetap memberikan mereka rezeki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan dan keislaman kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
أكبر سبحان الله